Tadi ya bahasannya latihan. Sejenis gas ideal mengalami rangkaian proses seperti ini. Oke, istilah titik-titik di bawah ini, lihat ada proses A ke B, diketahui perubahan energi dalamnya, B ke C diketahui perubahan energi dalamnya, dan seterusnya. Oke, kita lihat proses A ke B. A ke B, di A tekanannya 0,5 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Di B pun tekanannya sama, 0,5 kali 10 pangkat 5 Newton meter persegi. Itu artinya dari A ke B prosesnya adalah proses isobarik. Pada proses isobarik kita ketahui bahwa usahanya itu adalah P kali perubahan volumenya. Sehingga tekanannya 0,5 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi, dan perubahan volumenya dari 0,2 ke 0,5 yaitu 0,3 meter kali 10 pangkat 3 meter kubik dikalikan, maka menghasilkan 15 joule. Ya, sehingga usahanya 15 joule. Nah, oleh karena itu perubahan energi dalamnya 50, usahanya 15 joule, maka kalornya itu adalah jumlah, ya. Hukum ke-1 termodinamika bahwa kalor itu adalah W ditambah delta U, sehingga dalam hal ini proses A ke B itu kalornya adalah 50 ditambah 15, yaitu 65 joule. Gitu. Nah, dari proses B ke C, kita lihat B ke C itu volumenya tetap, berarti itu adalah isokorik. Kalau isokorik berarti usahanya 0, itu berarti semua kalornya berubah menjadi perubahan energi dalam. Jadi jika perubahan energi dalamnya adalah 25, maka kalornya juga 25. Tuh. Oke, teruskan. Dari C ke D, ya, dari C ke D ini volumenya berkurang, tapi pada tekanan tetap, itu berarti isobarik. Ya, sehingga kita bisa menghitung usahanya. Ya, P-nya tekanannya 1,8 dan perubahan volumenya adalah minus. Kenapa minus? Karena dari 0,5 ke 0,2 kali 10 pangkat 3 meter kubik. Sehingga didapatkanlah 1,8 dikali minus 0,3, 1,8 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi dikali 0,3 kali 10 pangkat 3 meter kubik. Ya, lalu menghasilkan minus 54 joule. Nah, sehingga kita dapatkan bahwa jika Q-nya adalah minus 140 joule dan usahanya adalah 54 joule, ya, maka perubahan energi dalamnya adalah Q dikurangi W, maka minus 140 ditambah 54 jadi minus 86. Ya, itu artinya dari C ke D volumenya berkurang, itu berarti suhunya berkurang, sehingga kalau suhunya berkurang berarti energi dalamnya berkurang. Ya, gasnya mengempis, ya, karena volumenya berkurang, itu berarti usahanya negatif. Gitu ya. Oke. Nah, dari D ke A, ini isokorik lagi karena volumenya tetap, sehingga usahanya 0, ya. Kalau usahanya 0 berarti jika kalornya adalah minus 45, ini semua digunakan untuk perubahan energi dalam, yaitu minus 45. Kita lihat bahwa D ke A pada volume tetap tekanannya berkurang. Ya, kita bisa mengetahui jika volume tetap tekanan berkurang, ini pasti karena suhunya berkurang, suhunya turun. Jika suhunya turun berarti energi dalamnya berkurang, minus. Ya, itu berarti kalornya minus, itu berarti kalornya diambil dari sistem. Gitu. Oke, itu saja. Kita bisa punya 4 persamaan usaha pada proses pada proses termodinamika, yaitu yang itu dua ini pada proses isobarik, isokorik, isotermal, dan adiabati. Oke. Nah, kita latihan. Oke. 1,5 meter kubik gas helium bersuhu 27 derajat Celcius dipanaskan secara isobarik sampai suhunya 87 derajat Celcius.
Jika tekanan gas heliumnya adalah 2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi, tentukanlah usaha luar gas helium. Tentukanlah usaha luar gas helium tersebut. Ya, kita ketahui bahwa volume kesatunya adalah 1,5 meter kubik, suhu kesatunya dikonversi ke Kelvin jadi 300 Kelvin, suhu keduanya konversi ke Kelvin jadi 360 Kelvin, dan tekanannya adalah 2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Maka kita akan menggunakan persamaan pada proses adiabatik, yaitu usaha sama dengan P kali V2 min V1. Tekanannya ada, P-nya ada, V1-nya ada, kita belum tahu V2, maka V2 dicari dulu dengan persamaan yang sudah kita bahas di video sebelumnya, yaitu V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Ya, di masing-masing masukkan, maka dapatlah V2 sama dengan 1,8 meter kubik. Masukkan ke persamaan usaha itu, ya, sehingga usahanya adalah 2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi, dalam kurung 1,8 dikurangi 1,5 meter kubik. Diteruskan saja setelah itu, maka dapatlah 6 kali 10 pangkat 4 Joule. Gitu. Ya. Oke, untuk suka fisika kali ini kita mau bahas tentang mesin Carnot. Ini masih dalam bab termodinamika. Soalnya adalah sebuah mesin Carnot yang menggunakan reservoir suhu tinggi, suhunya 800 Kelvin, mempunyai efisiensi sebesar 40%. Nah, agar efisiensinya naik jadi 50%, maka suhu reservoir suhu tingginya dinaikkan jadi berapa? Nah, di sini kita bisa tulis dulu yang diketahui. Ya, yang diketahui ini adalah suhu tinggi 800 K, berarti diketahuinya suhu tinggi kita lambangkan T1, besarnya 800 Kelvin. Nanti kalau diketahui suhunya dalam Celcius, maka kita harus buat dulu menjadi Kelvin, ya. Yang kedua, diketahui lagi efisiensinya sebesar 40%. Nah, 40% kan artinya 40 per 100. 40 per 100 ya tinggal dibagi aja jadi 0,4. Agar efisiensinya naik jadi 50%, berarti efisiensi yang kedua kita lambangkan dengan aksen, naik jadi 50%, maka 50% artinya 50 per 100 sama dengan, ini coret sama ini jadi 0,5. Nah, maka yang ditanya itu adalah, ya, suhu tinggi yang keduanya itu berapa? Oke, kita mau jawabnya ke sini. Oke, kita jawabnya di sini. Jadi kita mau jawab pakai rumus cepatnya seperti ini. 1 min efisiensi awal dikali suhu tinggi yang awal sama dengan, ini diulang rumusnya, 1 dikurang efisiensi yang kedua kita lambangkan dengan aksen dikali dengan suhu tinggi yang kedua kita lambangkan dengan aksen. Lalu kita masukkan nih, 1 dikurang efisiensinya yang pertama 0,4 dikurang 0,4 dikali suhu tinggi yang pertama ini 800 Kelvin sama dengan 1 dikurang efisiensi yang kedua 0,5, berarti 0,5 dikali suhu tinggi yang kedua, itu yang dicari. Setelah itu kita 1 dikurang 0,4 hasilnya adalah 0,6 dikali dengan 800 sama dengan 1 dikurang 0,5 0,5 dikali T1 aksen ya 0,5 T1 aksen. Ini kita bisa coret aja, ini ke sini 6 kali 8 48, sisa 0 masih ada 1. Jangan lupa di sini masih 0,5 T1 aksen. Maka T1 aksen tinggal 480 kita bagi dengan 0,5. Maka hasilnya adalah 960 Kelvin. Begitu untuk suhu tinggi yang kedua. Maka jawabnya yang 960 Kelvin adalah yang B. Ini. Oke, semoga bisa mengerti.